adik-adik, bertemu lagi kita di ibadah sekolah minggu sore hari ini. Oh ya, bagaimana kabarnya? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat, walaupun kita belum bisa berkumpul bersama. Kita juga tetap harus berdoa supaya keadaan ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali bersama-sama seperti yang diharapkan. Nah, pastinya adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di sore hari ini. Sebelumnya, kita bawa di dalam doa ya ibadah kita di sore hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau setia menjaga dan memelihara. Tuhan, di kesempatan sore hari ini, kami mempersiapkan diri kami untuk beribadah. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan ampuni kesalahan serta dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setelah berdoa, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan judul lagu Selamat Pagi Tuhan, dan dilanjut dengan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yuk, kita sama-sama menyanyi adik-adik. Tuhan telah pelihara kami.
memuji dan memuliakan Tuhan, tentunya kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bawa dalam doa kembali yuk. Adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah tuntun dan pimpin kami sehingga kami boleh memuliakan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami untuk bisa menerima dan mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Berkati juga guru yang mengajarkan dan memberikan firman di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Ya, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bertemu kembali bersama anak-anak kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita buka Alkitab kita dari Yeremia 29 ayat 12. Bu bacakan ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sekali lagi ya. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, siapa yang pernah mendengar cerita tentang Musa? Siapa yang udah tahu Musa? Oh iya, minggu kemarin sudah diceritakan ya, Musa menyeberangi laut mati. Iya. Nah, sekarang akan dilanjutkan lagi ceritanya Musa. Ya, siapa yang pernah naik gunung? Oh, banyak ya yang sudah pernah naik gunung. Kemana? Oh, Gunung Batu Kuda ya? Iya, pernah ya. Nah, kalau Nabi Musa ini akan naik gunung dia juga ya, Nabi Musanya. Nah, anak-anak udah siap ya mendengarkan ceritanya? Setelah Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia berjalan jauh menggembara di padang belantara yang sangat luas. Sampai suatu saat perjalanan mereka berhenti di bawah kaki Gunung Sinai. Di sana mereka membuat tempat tinggal dan dia tinggal beberapa saat di sana. Pada suatu hari, Tuhan memanggil Musa untuk menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai. Maka Musa berpamitan kepada Harun dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Harun, supaya Harun memerintah atas bangsa Israel itu. Setelah semuanya dianggap baik, maka Musa mulai naik ke Gunung Sinai. Dengan susah payah dia berjalan ke puncak gunung itu. Sampai sekian lama Musa berada di puncak Gunung Sinai. Bangsa Israel yang ditinggal sama Musa tadi menunggu Musa lama yang tidak turun-turun dari gunung. Beberapa orang mulai gelisah. Mereka bimbang, siapa yang menuntun mereka nanti jika Musa tidak ada. Apalagi mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Beberapa orang di antara mereka mulai mengingat peribadatan kepada dewa-dewa. Mereka mulai melupakan Tuhan yang telah diajarkan oleh Musa. Kemudian mereka mendesak Harun
untuk membuatkan patung dewa bagi mereka. Harun semula tidak setuju, tapi akhirnya dia menurut juga keinginan bangsa Israel itu. Maka dia memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan emas yang mereka miliki. Ada yang mengumpulkan anting, ada yang mengumpulkan cincin, dan semua emas itu dikumpulkan, kemudian dilebur menjadi satu dan membuat patung lembu emas. Setelah patung lembu emas tadi jadi, mereka mulai berpesta dan mulai memuji-muji dewa baru mereka, yaitu patung lembu emas. Ketika mereka bersorak-sorai memuji patung lembu emas itu, Tuhan melihatnya. Ia marah sekali kepada Musa. Kata Tuhan, "Pergilah dan turunlah, bangsamu telah merusak kelakuan. Mereka telah melupakan hukumku dan sujud menyembah kepada anak lembu emas." Musa pun kaget dengan apa yang dilakukan bangsa Israel itu. Ia sangat kecewa dan marah kepada bangsa Israel. Namun, ketika Tuhan Allah bermaksud untuk membinasakan umat Israel, Musa memohon supaya Allah tetap mengasihi umatnya. Dan Tuhan mendengarkan apa yang menjadi permohonan Musa. Tuhan tetap menjaga bangsa Israel. Tuhan tetap melindungi bangsa Israel. Nah, anak-anak, itulah tadi cerita Musa yang naik ke Gunung Sinai untuk berdoa. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel ketika Musa sedang berdoa? Dia kembali berdoa kepada berhala-berhala. Dia melakukan kesalahan besar. Dan ketika Tuhan marah, Musa juga kecewa. Tetapi Musa tetap memaafkan bangsa Israel. Dia meminta sama Tuhan untuk tidak membinasakan. Nah, seperti yang ayat tadi, ayat yang kita baca bersama-sama tadi dari Yeremia 29 ayat 12 tadi, yang berkata demikian, "Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Nah, dari cerita tadi kita bisa belajar. Kita harus berdoa kepada Tuhan dan kita harus mendengarkan apa kata Tuhan. Tuhan juga memahami dan mau mendengarkan keluh kisah kita dan mau mendengarkan permintaan kita. Nah, kita juga diharapkan untuk mendoakan teman kita yang tidak berbakti kepada Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita harus belajar seperti Musa. Kita tetap harus mendoakan teman-teman kita, ya. Iya. Nah, demikian tadi ya firman Tuhan. Kita belajar untuk selalu mendoakan teman-teman kita. Nah, sebelum kita akhiri, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu mendengarkan suara Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh belajar untuk mendoakan teman-teman kami yang kurang berbakti kepada Tuhan, yang belum taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Shalom.